Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibatan. Wa'arifukum binafsi ma'akum laras gitarau dia min kismi ta'lim bil lughatil arabiyyah min al-fatrah as-salisah bi Jami'ah Sultan Maulana Hasanuddin al-Islamiyah al-Hukumiyah Banten. Bi Kulliyatit Tarbiyah wa Tadris. Awalan al-mukarramah Ustazatun al-Azizah Ad-Doktorah Ibu Helna Nelis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar kependidikan. Tayyib, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadzal video. Izinkan saya di sini untuk memaparkan materi tema 4 yang berjudul Dasar-dasar dan tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian dasar pendidikan. Dasar pendidikan adalah fondasi landasan yang kokoh atau titik tumpu bagi setiap masyarakat untuk dapat melakukan perubahan sikap dan tingkah laku dengan cara berlatih dan belajar, serta tidak terbatas pada lingkungan sekolah saja, sehingga meskipun sudah selesai sekolah akan tetap belajar apa-apa yang tidak ditemuinya di sekolah. Hal ini lebih penting di kemudian hari supaya tidak menjadi masyarakat berpendidikan yang tidak punya dasar pendidikan, sehingga tidak mencapai kesempurnaan hidup. Apabila kesempurnaan hidup tidak tercapai, berarti pendidikan belum membuahkan hasil yang gembira. Dan adapun menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Dan juga menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Kemudian kita beralih kepada poin landasan tujuan pendidikan. Landasan tujuan pendidikan yaitu sebuah asas dasar atau tumpuan yang menjadi sumber dalam menentukan tujuan-tujuan pendidikan tersebut. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat alinea yang berbunyi, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan juga ada sosok terkenal yang berjasa di negeri Indonesia ini yaitu Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia mengemukakan sebuah asas yang sangat masyhur di Indonesia yaitu Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki, mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan apabila anak melakukan kesalahan, baru pendidik membantunya untuk memperbaiki kesalahan anak didiknya tersebut. Dictionary of Education menyebutkan bahwa pendidikan adalah proses di mana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat di mana ia hidup. Proses sosial di mana seseorang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol sehingga ia dapat memperoleh atau mengalami pengembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum. Dan adapun
tujuan landasan pendidikan yang tadi saya paparkan ada 4 poin. Yang pertama yaitu pendidikan menjadi hak seluruh manusia tanpa syarat apapun. Karena hidup tanpa sebuah ilmu atau tanpa sebuah pendidikan, maka hidupnya akan menjadi tidak teratur. Yang kedua, pemerataan pendidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas bagi seluruh umat manusia. Poin yang ketiga yaitu terjaganya hak pendidikan bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali, dari kalangan yang paling atas hingga kalangan yang paling rendah. Dan untuk poin yang terakhir yaitu pendidikan berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu untuk memajukan dan membantu manusia. Dan dalam dasar-dasar pendidikan ini ada yang disebut dengan landasan ideologis. Landasan ideologis yaitu sebuah titik tumpu atau dasar yang mengacu kepada ideologi bangsa kita, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengapa mencerdaskan kehidupan bangsa? Karena kecerdasan itu butuh sebuah usaha atau upaya dari sebuah kependidikan yang baik dan berhasil. Dalam sebuah kata mutiara bahasa Arab disebutkan bahwasannya ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilun, yang artinya belajarlah kalian karena tidak ada manusia yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan pintar. Walaysal akhu ilmin kaman huwa jahil, dan orang-orang yang memiliki ilmu atau orang-orang yang berpendidikan itu tidak sama dengan orang-orang yang tidak berpendidikan. Dan kemudian sampailah kepada poin terakhir dari materi saya yang bertema 4 kali ini, yaitu mengenai landasan yuridis. Landasan yuridis pendidikan atau landasan hukum pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari peraturan sebagai titik tolak ukur dalam rangka pengelolaan, penyelenggaraan, dan kegiatan pendidikan dalam suatu sistem pendidikan nasional. Alasan yuridis tentang pendidikan Indonesia antara lain, yang pertama yaitu tentunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua, ada yang mengacu lebih to the point lagi, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Sosial. Dan Undang-Undang RI ini adalah salah satu landasan atau dasar yang penting dalam kependidikan di negara Indonesia ini. Adapun Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tadi, yaitu berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara, supaya dengan pendidikan ini kita menjadikan peserta didik supaya di masa depannya itu bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain di sekitarnya. Baiklah, sampai sini materi yang dapat saya paparkan. Kesimpulan pendidikan menurut saya adalah pendidikan adalah apa yang kita lihat,
apa yang kita dengar dan apa yang kita rasakan, itu semua adalah pendidikan. Terlepas dari baik buruknya pendidikan tersebut, yang baik akan mengajarkan kita bagaimana supaya kita bisa mengikuti hal kebaikan itu, dan yang buruk akan mengajarkan kita supaya kita tidak ikut melakukan hal keburukan tersebut. Baiklah, syukran. Aktafi bihadzal qadri. Astaghfirukum ala kulli hati wa nisyan. Wa ma'an najah fi kulli umurikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.